Muhammad Kurniawan dan Atikatul Maya merupakan pasangan muda yang sudah memiliki 2 orang anak. Anak mereka yang paling besar sudah berusia 4 tahun dan yang kecil 6 bulan. Muhammad dan Maya diketahui tak pernah punya masalah dengan siapapun, baik dengan teman kerja atau dengan tetangga. Sifat keduanya yang ramah dan santun di lingkungan tempat mereka tinggal membuat para tetangga nyaman dengan keberadaan mereka. Hari Minggu malam tanggal 1 November 2020, Muhammad membawa keluarganya untuk ikut serta perayaan Maulid di masjid. Malam itu, Maya izin pamit pulang duluan bersama anak-anak mereka. Muhammad kemudian menyusul dari belakang. Saat sampai di rumah, Muhammad tak bertemu dengan istrinya, yang ada hanya 2 anak mereka yang sudah tertidur. Pria itu lantas mondar-mandir dalam rumah memanggil dan mencari Maya, tapi Maya tak juga ketemu. Muhammad kemudian menemui tetangganya di sekitar rumah. Dia bertanya tentang keberadaan istrinya itu, namun tak ada yang tahu kemana Maya. Muhammad lantas mendatangi ketua RT. Ia mengadu jika istrinya tak berada di rumah. Sudah dicari-cari dan ditanyai orang sekitar, namun tak ada yang tahu keberadaan istrinya. Sejak malam itulah Maya tak pernah pulang ke rumah. Selasa pagi atau 2 hari setelah kepergian Maya, Muhammad pergi ke sumur yang berada di belakang rumahnya. Ia berencana ingin memeriksa mesin airnya, lantaran Muhammad merasa air sumurnya bau. Saat ia lihat ke dalam sumur, ada gelembung-gelembung di dalamnya. Lantas Muhammad meminta bantuan Mulyadi yang berprofesi sebagai penggali sumur untuk memeriksa kondisi sumur. Saat itulah Muhammad dan Mulyadi melihat Maya ada di dalam sumur yang dalamnya sekitar 17 meter itu. Jenazah Maya pun bisa dievakuasi sekitar pukul 11 pagi oleh petugas damkar. Sementara itu, salah satu tetangga Maya bernama Edi kemudian teringat kejadian 2 malam yang lalu. Sekitar jam setengah 10 malam, Edi sempat melihat Maya pulang bersama anak-anaknya. Sekitar setengah jam kemudian, Edi mendengar teriakan Maya. Edi sempat pergi ke belakang rumahnya. Ia ingin tahu ada apa sampai Maya berteriak. Namun teriakan itu hanya didengar sekali saja. Karenanya Edi menganggap jika tak terjadi sesuatu di rumah Maya. Edi pun lantas pergi tidur. Apa yang sebenarnya terjadi pada Maya? Mengapa Maya bisa masuk ke dalam sumur? Inilah kisah dan ceritanya. Maya yang sudah memiliki 2 orang anak dan juga harus mengajar tentunya sangat kerepotan. Karenanya Maya meminta bantuan tetangganya untuk mengurus rumahnya. Suatu hari suami tetangganya yang bekerja di rumah mendatangi Maya. Pria itu bernama Kuntaryo. Taryo kala itu meminta tolong pada Maya. Taryo bercerita dia ada kerjaan menjadi supir sewa keluar kota. Tapi Taryo tak punya uang untuk sewa mobil. Si pemilik mobil yang hendak dia sewa meminta uang sewa muka. Ada 2 kali Taryo meminjam uang kepada Maya. Total utang Taryo 1 juta rupiah. Saat Taryo sudah kembali dari luar kota, Taryo tak kunjung juga membayar utangnya. Maya lantas menagihnya. Taryo malah mengaku belum punya uang. Sebenarnya yang membuat Maya kecewa saat ia bertanya pada pemilik mobil yang kebetulan Maya juga kenal, si pemilik mobil mengaku belum menerima uang sepeser pun dari Taryo. Merasa sudah ditipu, Maya lantas menceritakan utang Taryo pada istrinya. Sejak saat itu, Taryo dan istrinya sering bertengkar. Maya ternyata juga bercerita tentang hutang piutangnya dengan Taryo kepada tetangga dekatnya yang lain. Taryo yang kesal terus-terusan ditagih utangnya, lantas mengatur rencana pembunuhan Maya sejak bulan Oktober. Rumah Taryo dan Maya hanya berjarak 100 meter.
mudah bagi Taryo untuk memantau gerak-gerik Maya. Dan rencana itu pun Taryo lakukan pada hari Minggu malam tanggal 1 November saat terlihat olehnya Maya pulang dari masjid tanpa suaminya. Malam itu Maya baru pulang dari masjid. Maya kemudian menidurkan anak-anaknya di kamar. Lantas Maya pun rebahan di ruang tamu. Taryo tiba-tiba muncul dari jendela depan. Maya yang kaget lantas menjerit. Taryo saat itu langsung membekap Maya hingga terjatuh. Taryo lantas menganiaya Maya hingga gigi depan Maya rontok. Kemudian menyeret Maya ke dapur. Saat di dapur Maya kembali dianiaya. Akibatnya Maya pun setengah sadar. Saat itu Taryo sempat kebingungan hingga dia mendapatkan ide untuk memasukkan Maya ke dalam lubang sumur dalam keadaan masih hidup. Taryo lantas pulang ke rumahnya. Malam itu Taryo masih sempat-sempatnya ngobrol dengan tetangga yang lain, seakan-akan tak terjadi sesuatu. Esok harinya Taryo pergi, alasannya ia mendapat sewa antar. 2 hari setelah malam itu Maya ditemukan oleh suaminya di dalam sumur mereka. Petugas polisi dari Polsek Cibinong pun mendatangi rumah Maya. Mereka lantas mencari informasi tentang Maya, hingga polisi mendapatkan cerita dari warga jika Maya sedang ada hutang piutang dengan Taryo. Taryo pun dicari oleh polisi, tapi dia tak di rumah. Polisi pun melakukan pencarian hingga ke sebuah kedai, dan di sanalah Taryo pada akhirnya tak bisa mengelak jika dialah pelaku penghilang nyawa Maya. Saat ditanya penyidik, Taryo mengakui jika motifnya karena sakit hati sering ditagih utangnya oleh Maya. Taryo juga mengaku kesal karena ia dan istrinya jadi sering bertengkar. Atas perbuatannya, Taryo diancam hukuman pasal 338 dan pasal 340 tentang pembunuhan dan perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati. Kini Maya sudah dimakamkan oleh keluarganya. Semoga Maya ditempatkan tempat terindah di sana. Sedangkan sang suami Muhammad hanya bisa berharap jika semuanya cepat selesai dan bisa melanjutkan hidup kembali bersama anak-anak mereka. Demikianlah kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.